Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman yang udah hadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema webinar saya, yaitu pentingnya teknologi cloud bagi perusahaan. Topik pembahasannya yaitu mencakup tentang pengertian dan pengenalan teknologi cloud computing, manfaat teknologi cloud computing bagi perusahaan, keamanan data dalam teknologi cloud, serta implementasi cloud dalam bisnis. Terakhir, tantangan dan masa depan teknologi cloud computing. Pengenalan teknologi cloud computing. Di era revolusi industri 4.0, ini mengharuskan semua sektor untuk beralih menggunakan teknologi. Semua perusahaan yang ada saat ini harus memulai adaptasi agar tidak mampu bersaing dengan kompetitor, dan juga agar tidak ketinggalan zaman. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah memberikan banyak solusi alternatif bagi perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti cloud computing. Cloud computing ini bukan hanya solusi yang tren. Cloud computing ini bukan hanya solusi yang trendy dan inovatif, namun juga model bisnis yang relatif baru yang berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Kini semakin banyak perusahaan yang memulai membangun model bisnis mereka dengan mengandalkan cloud computing, yakni kini telah menjadi tren terbaru dalam manajemen data center. Pengertian teknologi cloud. Teknologi cloud computing merupakan sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data tersebut melalui internet. Dalam teknologi ini, data disampaikan pada server yang berhubung dengan internet sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Manfaat teknologi cloud bagi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing dapat memperoleh beberapa manfaat, seperti menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan keamanan data yang lebih baik. Dalam hal penghematan biaya, perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk pembeli ataupun penyewa. Infrastruktur penyimpanan data dalam meningkatkan produktivitas teknologi cloud computing memungkinkan karyawan untuk mengakses data dari mana saja dan kapan saja, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain ini juga memungkinkan kolaborasi antar karyawan yang berbeda lokasi secara real time. Selanjutnya itu keamanan data dalam teknologi cloud serta implementasi cloud dalam bisnis. Keamanan data dalam teknologi cloud computing adalah keamanan data yang menjadi salah satu aspek penting dalam teknologi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan pada server cloud dari serangan hacker ataupun pencurian. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih provider cloud computing yang memiliki sistem keamanan yang baik. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan backup data secara teratur dan mengenkripsi data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan melakukan tindakan tersebut, perusahaan dapat memastikan keamanan data mereka dalam teknologi cloud computing. Implementasi teknologi cloud dalam bisnis. Untuk mengimplementasikan teknologi cloud computing dalam bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal yang akan digunakan, provider cloud computing yang dipilih, dan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan juga harus mempersiapkan karyawan dalam menggunakan teknologi cloud ini. Dalam mengimplementasikan teknologi cloud computing, perusahaan dapat memulai dengan computing
Perusahaan dapat memulai dengan menggunakan layanan cloud yang sederhana seperti menyimpan data online ataupun email cloud. Setelah itu, perusahaan dapat memperluas penggunaan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selanjutnya, tantangan dalam menggunakan teknologi cloud. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan teknologi cloud computing juga memiliki beberapa tantangan seperti halnya keamanan data, ketergantungan pada provider cloud, dan keterbatasan akses internet. Perusahaan harus mempertimbangkan semua tantangan tersebut sebelum memutuskan untuk menggunakan teknologi ini. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan mereka terlatih dalam menggunakan teknologi cloud computing dan memahami resiko-resiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi ini dengan lebih efektif. Tantangan dalam menggunakan cloud computing ialah yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu keamanan data. Karena data disimpan di server cloud, ada resiko keamanan terkait dengan penggunaan layanan cloud. Pentingnya untuk memilih penyedia layanan cloud yang memiliki keamanan yang kuat dan terpercaya. Adanya koneksi internet. Penggunaan layanan cloud memerlukan koneksi internet yang diandalkan. Jika koneksi internet terputus atau tidak stabil, ini dapat mempengaruhi akses data dan aplikasi. Ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Penggunaan layanan cloud juga berarti ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang dapat diandalkan, memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya, masa depan teknologi cloud computing. Teknologi cloud computing terus berkembang dan menawarkan potensi besar untuk perusahaan di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, teknologi diprediksi akan semakin canggih dan dapat memberikan solusi bisnis yang lebih lengkap. Dalam hal keamanan data, teknologi cloud computing juga diprediksi akan semakin terdepan dengan mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik. Perusahaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi ini agar dapat memanfaatkan dengan optimal di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bisa berikan. Mungkin dari kalian yang hadir di sini atau mungkin ada pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab, akan saya jawab. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Baik, sepertinya ada pertanyaan dari Alan. Saya ingin bertanya, apa saja jenis layanan cloud yang tersedia? Soalnya di PPT tidak dijelaskan jenis layanan cloud. Oh iya, tidak saya jelaskan ya. Jadi jenis ada apa aja jenis layanan cloud yang tersedia? Yang pertama itu ada yang namanya IaaS atau Infrastruktur as a Service. Itu menyediakan akses ke infrastruktur komputasi virtual seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan. Ya, terus yang kedua ada Platform as Service atau PaaS, yaitu menyediakan platform pengembang dan mengoperasikan aplikasi. Ini mencakup lingkungan pengembangan seperti server web, berbasis data, dan alat pengembangan lainnya. Yang ketiga ada software as service, yaitu model di mana aplikasi perangkat lunak disampaikan melalui internet sebagai layanan. Pengguna dapat mengakses aplikasi tersebut melalui web atau klien khusus. Contoh aplikasi populer dari SAS yaitu seperti Gmail yang berkolaborasi dengan Google Docs, dan aplikasi manajemen penghubung pelanggan seperti CRM dan Salesforce. Nah, yang keempat ada Function as a Service, yaitu FaaS, juga dikenal sebagai Serverless Computing, model di mana pengembangan hanya fokus pada penulisan dan menjalankan kode fungsi yang spesifikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di balik infrastruktur. Yang kelima ada Container as Service, yaitu CaaS, layanan yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan, pengelola, dan mengorkestrasi kontainer seperti Docker Container. Yang keenam ada Database as a Service, itu menyediakan akses basis data yang dikelola dan di-host secara penuh oleh penyedia cloud. Pengguna dapat menggunakan basis data ini tanpa perlu mengelola instalasi atau konfigurasi secara rumit. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apa ada pertanyaannya lagi dari rekan-rekan semuanya? Saya tunggu 1 menit lagi ya. Jika tidak ada, saya akan tutup sesi webinar kali ini. Mungkin sudah ada yang tidak bertanya lagi. Bisa saya cukupkan hari ini. Terima kasih yang sudah join webinar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.